Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian. Bertemu kembali dalam Rema di pagi hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sudah menjaga dan memelihara kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan yang baru untuk menikmati hari yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan mengawali segala aktivitas kami. Namun kami rindu supaya kami dibekali oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengarahan yang baik dan benar di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa bergaul dan tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama membuka kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Saya akan membacakan bagi kita semua di bawah judul perikop kelahiran Yesus. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Berdasarkan teks firman yang sudah kita baca secara bersama-sama, maka saya mengangkat satu tema, yaitu Dia lahir bukan di istana. Sekali lagi, Dia lahir bukan di istana. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan yang begitu spesial bagi umat Kristiani secara khusus. Karena kenapa? Ini adalah bulan di mana secara serentak umat Kristiani merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dan baru saja secara bersama-sama kita membaca kronologi kelahiran Yesus Kristus. Di Lukas ini menceritakan suatu proses di mana Yusuf dan Maria pada waktu itu pergi dari kota Nazaret menuju kota Betlehem. Karena pada waktu itu di negeri mereka ada yang namanya sensus serentak di kota asal. Jadi mereka kembali ke Betlehem untuk mendaftarkan diri di sana. Namun sangat disayangkan di Betlehem itu penuh. Karena semua orang dari tempat yang lain kembali ke Betlehem untuk mendaftarkan dirinya. Sehingga ketika Maria tiba pada hari bersalinnya, mereka mencari tempat penginapan, tetapi tidak menemukan satu tempat penginapan. Pada akhirnya mereka berusaha mencari tempat penginapan dan mereka menemukan satu tempat. Bukan tempat yang indah, bukan tempat yang istimewa, di kandang domba. Mau tidak mau, tidak ada pilihan yang lain. Pada akhirnya Maria bersalin di kandang domba. Dijelaskan dalam ayatnya yang ketujuh,
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Di sini memberikan keterangan yang jelas bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Seperti tema kita di awal tadi menjelaskan, dia lahir bukan di istana. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus itu adalah seorang raja. Bagaimana seorang raja pada akhirnya tidak lahir di istana? Itu adalah hal yang sangat menyedihkan ketika melihatnya secara sekilas. Raja yang kita percaya sebagai juru selamat kita, kenapa dia tidak dilahirkan di istana saja pada waktu itu? Kenapa harus di kandang domba? Jawaban sederhana untuk kita ketahui, karena rancangan Allah, sudut pandang Allah tidak sama dengan cara pandang manusia. Manusia melihat raja itu harus dan wajib tinggal di istana, lahir di istana, menikmati segala kemewahan, dan tidak boleh masuk di dalam hal-hal yang membuat dia menderita. Atau misalnya masuk ke tempat kumuh. Itu sudut pandang manusia pada umumnya. Tapi bagi Tuhan, bukan itu yang menjadi hal yang menunjukkan dia itu raja atau bukan. Nah, dia lahir bukan di istana, justru ini menjadi kabar baik bagi seluruh umat Kristen. Kenapa? Karena ini menjadi penghiburan bagi umat Kristen itu sendiri. Kenapa menjadi penghiburan? Kelahiran Yesus di kandang justru menjadi sesuatu kabar besar, kabar sukacita, kabar yang sangat dahsyat. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Hal yang pertama, ketika dia lahir bukan di istana, itu mematahkan bibit-bibit kesombongan manusia. Wah, kenapa mematahkan bibit-bibit kesombongan manusia? Iya, tidak dapat dipungkiri bahwa Tuhan begitu benci dengan kesombongan, dan manusia hidup di dalam kesombongan. Karena itu, kelahiran Yesus di kandang domba benar-benar menunjukkan bahwa hal-hal yang megah, hal-hal yang mewah tidak selalu menjadi tujuan utama. Tuhan ingin mengubah perspektif umat yang dikasihinya bahwa hidup tidak perlu di dalam kesombongan. Dengan kelahiran Yesus di kandang domba menekankan untuk mematahkan bibit-bibit kesombongan daripada manusia. Jadi tidak ada peluang untuk memegahkan diri karena memiliki banyak harta. Tidak perlu memegahkan diri karena memiliki berhektar-hektar tanah. Karena Raja Damai datang bukan untuk mengumpulkan orang-orang kaya itu. Hal yang kedua, Yesus lahir di kandang domba menjadi sumber sukacita dan pengharapan bagi umat manusia, umat Tuhan yang berstatus sosial menengah ke bawah. Jadi sebagai penghiburan, sebagai sambungan dari poin pertama yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan ingin mengatakan bahwa orang-orang kelas menengah ke bawah tidak perlu mencemaskan sesuatu hal, tidak perlu merasa rendah diri, karena
di hadapan Tuhan itu semua sama. Kelahirannya di kandang domba menunjukkan bahwa tempat yang hina itu bukan satu alasan bagi seseorang untuk tidak mendapat tempat yang terbaik. Ya, jadi ketika kita berada dalam status kelas menengah di bawah, atau misalnya kita berada dalam keluarga yang berkekurangan, jangan berkecil hati. Karena ada Tuhan Yesus yang menjadi sukacita, yang menjadi pengharapan bagi kita untuk bangkit, untuk memiliki harapan yang baru, untuk meraih kehidupan yang baru, untuk meraih kesempatan yang baru, untuk memperoleh kehidupan dan status sosial yang lebih baik. Dia lahir bukan di istana, menegaskan status manusia sama di hadapan Tuhan. Jadi baik dia orang kaya atau miskin itu sama di hadapan Tuhan. Dia lahir di kandang domba supaya orang-orang yang berada di status yang rendah itu tidak menjadi minder. Jadi karena itu yang menjadi suatu simpulan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tidak perlu merasa paling bergengsi atau paling minder, tidak perlu merasa paling penting atau paling rendah diri, melainkan berbenah dirilah di momen Natal ini merayakan hari ulang tahun Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati. Semoga damai Natal memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Yesus lahir bukan di istana, menjadi kekuatan dan sukacita, menjadi kekuatan bagi kami untuk mematahkan setiap kesombongan dan melihat diri kami sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa sudah menjadi Tuhan yang adil bagi kami. Kami mengawali aktivitas kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga hari kita menyenangkan dan damai Natal selalu melingkupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.